Yuking terluka oleh pisau dan dijahit banyak jahitan. Tapi tenang, kali ini tidak akan mengambil terlalu banyak. Meng Wanqing. Aku ingin membeli villa di pinggiran kota M yang termahal. Dan jauh dari keramaian. Baik, silakan ikut saya. Meng Wanqing, lihat yang ini. Fasilitas lengkap, lingkungan indah. Tapi harga villa ini sekitar 30 juta. Dan negara ini sangat terpencil, butuh penerbangan. 3 kali transit untuk sampai, sangat sesuai dengan permintaan Anda. Baik, tanda tangan saja. Aku terlahir kembali. Kembali ke masa setelah pertunanganku dengan Li Susheng. Kali ini, aku akan menjauh dari orang-orang yang menghisap darahku. Tidak ada yang lebih penting dari diriku sendiri. Aku akan menjadi matahariku sendiri. Wanqing, naiklah ke mobil. Dia adalah Li Susheng. Orang yang kuidam-idamkan untuk dinikahi di kehidupan sebelumnya. Uang untuk membeli rumah tadi berasal dari mas kawin yang dia berikan padaku. Yuking terluka oleh pisau dan dijahit banyak jahitan. Tapi tenang, kali ini tidak akan mengambil terlalu banyak. Kamu ini, kemana saja larinya? Jangan ribut, yang penting transfusi darah. Kamu tepuk 1, aku tepuk 2. Kelahiranku karena Meng Yuking. Ayah sangat bodoh. Orang tua hanya menganggapku sebagai alat untuk mengambil darah. Mereka hanya menyayangi dan mengasihi Meng Yuking. Aku tidak layak mendapatkan cinta. Aku tidak pernah merasakan cinta. Satu-satunya orang yang memberiku kehangatan di dunia ini adalah kakak Susheng. Wanqing, kelinci kecil ini sangat lucu. Untukmu jadi temanmu ya? Tapi satu-satunya kehangatan di dunia ini juga direbut oleh Meng Yuking. Aku tidak ingin kakak Susheng menikahi orang lain. Aku ingin selalu bersama kakak Susheng. Yuking, kesehatanmu yang paling penting. Hanya dengan menikahinya, dia bisa selalu memberimu darah. Dan orang itu tidak setuju dia memberikan darah? Kakak Susheng bahkan rela untuknya. Mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sudah keluar. Yuking, kamu tidak apa-apa? Yuking cepat sembuh. Yuking, cepat sembuh Yuking. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Sebentar lagi Yuking pulang. Boa candia com strawberry quesucania. Wanqing, kamu baru saja donor darah kemarin. Tubuhmu terlalu lemah. Cepat istirahat. Buchen, aku tahu kamu khawatir, aku baik-baik saja. Buatkan kue untuk Yuking, sambut dia pulang. Nak, aku beli sedikit darah babi, taruh di kulkas. Nanti aku kukus untukmu, biar tambah darah. Baik, terima kasih Buchen. Meng Yuking, karena kamu suka kue stroberi, maka kue ini kamu harus makan dengan baik. Terima kasih adik sudah buatkan kue. Ngapain kamu berterima kasih padanya? Ini sudah seharusnya dia lakukan. Darah? Kakak suka sekali dengan darah. Aku tambahkan sedikit bahan, tapi kakak tenang. Hanya darah babi. Paman, jangan marah. Wanqing baru saja donor darah. Wanqing, cepat minta maaf. Aku tidak salah, ngapain minta maaf? Kamu anak durhaka. Wanqing. Adik ini juga tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Sifat apa ini? Adik Yuking lebih mengerti. Dari kecil tidak pernah bikin tenang.
Aduh, lihat anakku kurus begini, bikin sedih. Ayo, ini enak loh. Terima kasih kakak. Aku alergi seafood. Udang kesukaan Meng Yuking. Oh maaf, aku lupa. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ayah ibu, aku akhir-akhir ini kurang sehat, tapi sebentar lagi. Adik dan kakak Susheng akan menikah. Aku sangat ingin hadir, merayakan untuk mereka, tapi tubuhku. Paisaka, pernikahannya ditanda sebentar? Tidak apa-apa, aku bisa menyesuaikan. Lagi pula aku tidak akan pernah menikah. Tidak apa-apa. Aku sudah kenyang. Tunggu, tadi aku lihat kamu membereskan koper di kamar. Kamu mau pergi kemana? Wan King, sebenarnya ada apa? Akhir-akhir ini agak sumpek, mau jalan-jalan sebentar, sekalian cari inspirasi. Jalan-jalan apa lagi? Bukannya sudah kubilang. Jangan pergi dari Yuking. Wan King, kamu mau pergi kemana? Ayo kita pergi bersama lain kali, seorang gadis. Pergi sendirian juga tidak aman, kan? Tempat yang akan kudatangi, tidak akan pernah ada kalian. Putriku sayang, ini yang ayah siapkan untukmu. Terima kasih, ayah. Ini untukmu. Terima kasih, ibu. Parfum edisi spesial. Lihat. Wengi. Harem. Ini untukmu. Terima kasih kakak Susheng. Kak Susheng, sini. Kenapa ada 2 kotak? Ini untukmu. Hari ini juga ulang tahunmu. Aku sangat suka koleksi ini, tapi aku dengar. Kalung mewah ini biasanya ada hadiahnya. Hadiah? Nah itu dia cuma pantas dapat hadiah. Ayah ibu, hari ini ulang tahunku, sangat senang. Ajak kalian jalan-jalan, aduh putri. Kondisimu belum pulih, tidak apa, ayo kita pergi. Hari ini aku ajak ayah jalan-jalan. Eo. Kita juga pergi yuk. Pasien mengalami peradangan hebat, butuh transfusi segera. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Stok darah di rumah sakit tidak cukup, tapi anak perempuanmu yang besar. Golongan darahnya cocok dengan pasien ini. Suruh anak perempuanmu yang besar donor darah. Tidak bisa, Yuking tidak boleh donor darah. Tidak boleh. Iya, Yuking tidak boleh donor darah. Wan King masih sakit? Badanmu tidak enak di mana? Kamu lapar? Mau makan apa? Aku belikan. Kakak Susheng, aku demam, kamu datang menjengukku ya? Baik, aku temani kamu. Wan Qing. Yuking Jia. Dimam. Aku harus menjenguknya, kamu istirahat di sini ya. Tunggu aku kembali. Kakak perawat. Siapa yang akhirnya donor darah untukku? Kami seharusnya merahasiakan pasien. Tapi aku tidak tahan melihatnya. Orang tuamu mati-matian. Tidak mengizinkan kakakmu donor darah untukmu, tapi untungnya, ada dokter di rumah sakit kami yang juga golongan darah langka. Baru bisa donor darah tepat waktu, kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kamu. Benarkah dia anak kandung mereka? Mulai hari ini,
Mereka bukan orang tuaku. Aku juga bukan anak mereka. Wan King, maaf ya. Yu King masih belum enak badan. Aku harus menemaninya, tidak bisa menjemputmu. Halo? Halo 110? Saya mau lapor. Sekarang beraninya besar ya. Berani-beraninya laporin kakak kandung sendiri. Kakakmu kan cuma tidak sengaja menabrakmu. Kamu berani bilang ke polisi dia sengaja mau membunuh. Kamu tahu tidak karena kamu. Yu King diinterogasi polisi setengah hari. Dia penakut, kalau bukan karena kami kasih surat pernyataan. Entah bakal dapat siksaan apa lagi. Itu salahnya sendiri. Dasar anak durhaka, tidak menghormati orang tua, mau menjebak kakak. Kalau tahu begini, dulu seharusnya aku tidak melahirkanmu. Kira aku mau dilahirkan oleh kalian? Kira aku mau kalian jadi orang tuaku? Dari kecil. Makanan, pakaian, barang-barangku. Semuanya bekas Meng Yuking yang tidak mau. Di hati kalian, aku cuma cadangan donor darahnya. Dia anak kandung kalian, aku bukan. Lagi pula, aku juga tidak mau jadi anak kalian. Hubungan kita seperti tongkat ini. Hila. Wan Qing. Aduh. Kakak Susheng, kepalaku pusing sekali. Lebih baik kakak urus adik Yuking saja. Halo, Meng Wan King, selamat siang. Anda yakin 3 hari lagi menginap di villa? Ya, saya yakin. Baik. Ada perlu? Kalau tidak, silakan keluar. Aku mau istirahat. Wan King, ku bawakan obat. Tidak perlu. Oja. Lukisanmu menang hadiah, beberapa hari lagi jangan lupa ambil hadiahnya. Merupakan kehormatan berdiri di panggung penghargaan ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih. Kakak Li Susheng yang selalu mendukungku. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya, terutama ayah dan ibu saya. Sudahlah, masalah kecil saja. Aku sudah memberitahu panitia lebih dulu. Sudah menelepon, meminta mereka mengganti penerima penghargaan. Menjadi Yu King, dia suka perasaan seperti ini. Kamu mengalah pada kakakmu, apa salahnya? Aku juga adikmu, bagaimana kamu bisa tega mengucapkan kata-kata seperti itu? Karena ini hutangmu padanya, siapa yang menyuruhmu menyakiti Yu King? Diinterogasi polisi setengah hari, karena Yu King. Suka perasaan terhormat ini, aku rasa ke depannya. Semua karyamu, lebih baik pakai nama Yu King saja untuk dipublikasikan. Kamu ini benar-benar picik, berdebat dengan kakak dan abangmu. Untuk apa? Ya, aku yang picik, aku yang tidak seharusnya berdebat. Baik. Kamu Hila? Bukankah kamu suka karya dan lukisanku? Kalau suka, semuanya untukmu. Kita terlalu memanjakannya, berani-beraninya melawan kita. Sanggup Caroline. Buku-buku itu tidak tahu dibaca sampai mana. Sama sekali tidak tahu mengalah. Wan King, kalau kamu belum makan. Turunlah makan sedikit. Kakak Susheng, dia hanya cari perhatian, jangan pedulikan. Besok kita masih harus pergi ke gunung dengan Yu King untuk berdoa. Ayo, jangan lupa makan. Sayang ke Meng Wansheng. Selamat datang di Villa Lai. Silakan menuju bandara, akan ada staf khusus. Yang menjemput Anda untuk check-in. Nyonya, Nona hilang. Ini barang yang dia tinggalkan. Anak ini benar-benar berani. Berani-beraninya mengancam kita dengan barang seperti ini. Abaikan dulu. Kita ke rumah sakit dulu. Jaga Yu King. Ayo.
Kali ini pura-pura jatuh dari gunung, tekniknya salah, agak sakit. Dulu tidak seperti ini. Tahun-tahun ini sungguh menyiksaku. Harus berperan sebagai anak baik di depan orang tua, sementara di belakang menyiksa Meng Wanqing. Waktu kecil aku bukan pura-pura jatuh, ya jatuh dari tangga. Aku beritahu kamu. Beberapa hari lalu, aku sengaja menabraknya dengan mobil, tapi sayang, tidak mati, tapi untungnya dia sadar diri. Sudah pergi sendiri, mulai sekarang di rumah ini. Tidak ada yang bersaing denganku, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Meng Yuqing, Yuqing, kenapa kamu melakukan ini? Ibu, bukan seperti ini, aku... Ayah, ibu, kakak, bukan seperti ini, kalian dengarkan penjelasanku. Aku terlalu takut, aku takut kehilangan kalian. Aku takut Meng Wanqing merebut kasih sayang kalian. Yuqing, sejak kecil sampai besar. Apa yang pernah kami sia-siakan untukmu? Kami melahirkan Meng Wanqing demi kamu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu? Dari kecil sampai besar. Aku hanya menyayangimu, adikku satu-satunya. Takut kamu sedih. Takut kamu sakit hati. Bahkan saat Wanqing tertabrak, aku langsung berlari untuk menghiburmu. tapi kamu ternyata begitu jahat, sengaja menabrak adikmu sendiri. Aku mengaku. Meskipun semua ini perbuatanku. Tapi cintaku pada kalian tulus. Aku janji, ini yang terakhir kali. Aku mohon kalian maafkan aku. Ibu, lupa? Lehermu sering sakit. Setiap musim dingin, aku selalu merajut syal untukmu. Dan ayah, setiap malam kamu pergi jamuan. Pulang mabuk, aku yang masak sup penghilang mabuk untukmu. Apa kamu lupa? Kakak, kita dari kecil paling akur. Dulu waktu kamu pingsan di bar, aku yang mempertaruhkan nyawa. Menyelamatkanmu. Kakak, lupa? Dan kakak Susheng, dulu. Kamu melihatku di pinggir jalan, menyelamatkan seorang anak. Makanya kamu langsung jatuh cinta padaku. Kakak Susheng. Apa kamu juga lupa? Aku terlalu takut. Aku tidak sadar. Aku takut kehilangan kalian. Aku takut Meng Wanqing merebut kasih sayang kalian. Ibu, ayah, kakak, mulai sekarang, kita tetap keluarga yang saling menyayangi, kan? Tuan, Nyonya, Young Master, Maaf Lansang. Hari ini aku harus ungkap yang sebenarnya. Nona besar, dia bohong. Nyonya, syal musim dinginmu, itu nona kecil yang merajutnya. Dia tahu lehermu sakit, takut kamu kedinginan, selalu bilang harus rajut tebal. Dan tuan, nona besar tidak pernah masuk dapur. Mana bisa masak sup penghilang mabuk? Itu nona kecil, yang begadang masak untukmu, taruh di meja. Young Master, juga nona kecil yang menyelamatkanmu dengan risiko. Saat itu tangannya hampir patah. Tak disangka. Nona besar yang ambil jasa. Cuma sentuh sedikit, sakit apa sih? Entah pura-pura apa setiap hari. Ternyata dia terluka parah. Aku sangat bersalah. Yang Master Susheng, nona kecil pintar dan baik hati. Dia yang menyelamatkan gadis kecil di jalan. Nona kecil dan nona besar mirip posturnya. Dia tahu kamu mencari gadis penyelamat, lalu dia pura-pura jadi nona kecil. Kamu salah mengenali gadis pujaanmu. Dasar nenek-nenek brengsek. Jangan asal ngomong di sini. Semua, jangan dengarkan omongannya yang ngawur, hal-hal itu. Semua hal itu adalah perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan sakit lagi. Nona besar, tepulah hatimu sendiri. Berani kau bersumpah? Benarkah semua itu perbuatanmu? Aku, nona kedua. Sejak kecil tidak disayang ayah maupun ibu. Bahkan tunangannya pun tidak benar-benar mencintainya. Kami para pelayan saja tidak tega melihatnya. Padahal dia begitu baik, mengapa harus menderita seperti ini? Aku pernah bertanya pada nona kedua. Kusuruh dia memberitahu kebenaran pada semua orang, tapi nona kedua bilang, bahkan jika diberitahu, apa gunanya? Tidak ada yang akan percaya. Jika boleh memilih lagi, dia lebih memilih tidak dilahirkan.
Dasar nenek tua, jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Ketaken. Apa untungnya Meng Wanking memberimu? Sampai kau bisa berbicara seenaknya di sini? Memberiku keuntungan? Apa yang bisa nona kedua berikan padaku? Setiap bulan dia hanya punya uang saku 500 yuan. Sedangkan kau punya uang saku 500.000 yuan, nona kedua hidup hemat. Mana ada uang untuk memberiku keuntungan? Aku melihat nona kedua tumbuh besar. Anak yang baik seperti dia, menanggung begitu banyak penderitaan. Siapapun yang punya hati nurani, tidak akan tinggal diam. Ternyata kalian selama ini memberi Wanking uang saku 500 yuan. Kami tidak memberinya uang saku secara rutin, hanya ketika ingat. Kalau lupa ya. Parenti, lihat dirimu, berpakaian seperti gadis desa. Sudah besar masih tidak bisa berdandan. Sungguh memalukan keluarga Meng. Meng Wanqing, Bukankah aku sudah memberimu uang saku? kau malah keluar mengantar makanan. Kalau sampai orang lain melihat, di mana letak mukaku ini? Ayah, aku. Ternyata Wanqing benar-benar tidak punya uang selama ini. Dia hidup seperti ini, aku sebagai ayahnya. Apa yang telah kulakukan? Ibu, aku adalah putrimu. Dia hanya kantong darah saja. Kakak, bukankah kau paling menyayangiku? Bicaralah pada ayah dan ibu. Kakak Susheng. Kau mencintaiku, bukan? Jangan dengarkan pembantu ini, dia sedang memfitnahku. Xiao Sang, selidiki beberapa hal untukku. Semakin cepat semakin baik. Poshli, Kak Susheng, aku mohon, jangan lihat. Saat SMP, kamu yang menyuruh orang terus-menerus mengganggu Wanking. Pantas saja waktu itu, lengannya, kepalanya, kakinya penuh luka, dia bilang jatuh. Aku pun tidak terus bertanya. jatuh dari tebing 3 tahun lalu, juga kamu yang atur. Wanking waktu itu di tempat tidur. Harus berbaring lebih dari sebulan baru bisa turun. Dia kan adik kandungmu, kok tega sekali. Kok bisa hati kamu setega ini? Meng Yuking, kamu benar-benar mengerikan. Hah, baiklah kalau kalian sudah tahu. Aku juga tidak perlu pura-pura lagi. Aku memang tidak suka dia, aku tidak mau dia. Ada di rumah ini, aku jadi seperti ini. Salahnya juga pada kalian, kalian bilang dulu. Hanya akan punya aku satu. Tapi kalian punya Meng Wanking. Aku tidak mau orang lain merebut milikku, merebut kasih sayangku. Apa salahku? Dia cuma alat donor darah saja. Dia mati juga tidak apa-apa. Yang paling kubenci adalah sikapnya yang baik dan berani itu. Membuatku terlihat begitu hina, dan juga Kak Susheng yang suka kamu selalu aku. Aku kenapa? Kenapa dia cuma menyelamatkan seorang anak kecil? Kamu langsung jatuh cinta. Kenapa sih? Yang kamu suka harusnya aku, hahaha. Meng Yuching, kamu keterlaluan. Kamu akan dapat balasan. Kak Susheng mau kemana? Jangan cari cewek cantik itu. Jangan sentuh aku jijik, aku mau cari Wanking. Sudah terlambat, semuanya terlambat. Meng Wanking tidak akan kembali lagi. Dia sudah terluka oleh kalian, kalian tidak akan menemukannya lagi. Hahaha, kok bisa aku punya anak sejahat kamu? Terus kenapa? Aku beritahu kalian. Kalian sekarang tidak punya pilihan lagi. Aku adalah satu-satunya anak keluarga Meng sekarang, mulai sekarang. Tidak ada yang akan bersaing denganku lagi. Baiklah. Kamu pikir semua orang tidak bisa berbuat apa-apa? Aku beritahu kamu. Keluarga Meng tidak mengakui kamu sebagai anak. Kakak, kan kamu yang paling sayang aku, tolong bicarakan dengan mama. Aku punya hemofilia, kalau diusir, aku tidak bisa hidup. Ayah ibu, kalau aku diusir, bagaimana aku hidup nanti? Mama, aku salah. Kalian tadi hanya menipuku.
Benar kan? Setelah ini, aku tetap anak perempuan kalian yang baik. Benar kan? Kalian tidak akan mengusirku. Yu Cheng, kau sangat mengecewakanku. Hubungan ibu dan anak kita berakhir di sini. Kakak, aku adikmu. Aku mohon padamu. Tolong bicarakan pada ayah dan ibu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku hanya punya satu adik, Wan King. Hahaha. Pergi. Pergi semua, pergi semua. Kalian tidak akan pernah menemukan Meng Wanqing. Dia tidak akan pernah memaafkan kalian. Dia sangat membenci kalian. Hahaha. Ternyata orang yang benar-benar kusukai adalah Wan King. Aku sampai salah mengenali orang yang kucintai. Li Susheng, kau memang tampan. Bahkan gadis yang kusukai bisa salah kukenali. Wan Qing. Kakak Susheng pasti akan menemukanmu. Tunggu aku. Hai tampan, pernahkah kau melihat orang ini? Cantik, lihatlah. Pernahkah kau melihat orang ini? Tidak. Wan King, di mana kau? Wan Qing. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ini semua salah kami. Seandainya kami bisa lebih cepat menyadari perbuatan buruk Yu King. Seandainya kami bisa lebih cepat menyadari kebaikan Wan King kami tidak akan meninggalkan kami. Ini semua salah kami. Ya. Jika Wan King bisa kembali, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sudah ketemu? Masih belum ketemu. Bodoh. Orang hidup-hidup bisa menghilang begitu saja? Cepat cari, sampai ke ujung dunia sekalipun. Harus kau temukan. Fake Bosley. Wan Qing. Di mana kau sebenarnya? Aku sangat merindukanmu. Cepat pulang ya. Bos Lee, kabar baik. Kami menemukan jejak. Meng Wanqing, Detektif swasta mengatakan, di sebuah kota kecil terpencil, ada seseorang. yang sangat mirip dengan Meng Wanqing. Bagus sekali, itu Wan King. Bos Lee, Meng Wanqing. Parenti. Wan Qing. Apa? Kamu siapa? Maaf, salah orang. Wan King, kamu di mana sebenarnya? Sudah ketemu? Wan Qing. Kali ini ibu benar-benar tahu salah. Apa yang kamu mau, ibu akan berikan. Kamu di mana sebenarnya? Jangan menyiksa ibu seperti ini, ya? Wei Long. Aku sangat merindukan Wan King. Tenang, dia akan kembali. Kakak Susheng, keinginan terbesarku adalah bisa melukis dengan bebas. Di tempat yang tenang dan indah. Hello, Meng Wanqing. Anda yakin akan menginap di villa 3 hari lagi? Ya, saya yakin. Baik, jangan-jangan. Bos Lee, kabar baik. Berdasarkan petunjuk yang Anda berikan, kami menemukan Jejak Meng Wanqing. bagus sekali.
Kita akan segera menemukan Wan King. Cepat beritahu keluarga Meng, kita akan bersama-sama. Menghemput Wanin, ja. Kakak Susheng. Benar di sini? Jangan-jangan salah? Ini tidak terlihat seperti itu, tidak mungkin salah. Aku mengenal Wan King. Ini adalah tempat yang dia sukai. Mari kita cari lebih jauh. Ayo. Wan King, lihat semua. Itu Wan King, cepat. Wan Qing, Kami akhirnya menemukanmu. Kalian kesini untuk apa? anakku sayang, ibu salah. Ibu, mencarimu sangat susah. Ini semua salahku, pasti Wan King. Masih membenci kami. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Aku adalah Meng Wan King, bukan Meng Yuking, kakakku. Dialah putrimu, bukan aku. Adik Wan Qing. Kaulah adikku sebenarnya, kakak salah menuduhmu sebelumnya. Semua perbuatan buruk yang dilakukan Meng Yuking. Sekarang kami semua sudah mengetahuinya. Kami selalu salah menuduhmu. Kaulah yang paling mencintai kami, pulanglah bersama kami. Jadi, kalian baru ingat aku setelah mengetahui wajah asli Meng Yuking. Tapi nasi sudah menjadi bubur, beberapa hal sudah terjadi. Dan tidak bisa kembali seperti semula. Semuanya sudah terlambat. Tidak terlambat. Wan Qing. Putriku sayang, pulanglah, kami pasti akan menggantimu berlipat ganda. Wan Qing, ibu tidak bisa hidup tanpamu. Ibu sangat merindukanmu. Kalian pulang saja. Aku tidak membenci kalian, juga tidak menyalahkan kalian. Sekarang aku sudah memiliki kehidupan baru, keluarga baru. Jika kalian benar-benar peduli padaku, jangan datang lagi mengganggu hidupku. Keluarga baru. Keluarga apa? Beberapa hari lalu, aku menyalakan salah satu istri di tepi danau. Dan anak mereka. Ada orang tidak? Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Bibi, paman. Paman, sini. Sini. Ayo. Nona, cepat, anakku masih di kursi belakang mobil, cepat. Cepat selamatkan dia. Pak. Pak, bangun. Sini. Anakku, Nona, Kamu benar-benar orang baik. terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Nanti kami pasti akan datang untuk berterima kasih. Tidak usah. Tidak usah. Paman, aku tidak punya keluarga. Nona, bagaimana kalau kamu ikut kami saja? Aku dan Lao Shen selalu ingin memiliki seorang putri. Jadilah putri kami. Nona, kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang keluarga Shen adalah rumahmu, kami adalah keluargamu. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Wan Qing, Kamu bahkan tidak tahu siapa mereka. Bagaimana bisa pergi dengan mereka? Benar, dulu kamu paling penurut, ayo kita pulang bersama. Jangan bicara begitu tentang mereka. Merekalah keluargaku. Wan Qing, Bukankah dulu kamu paling menantikan pernikahan kita? Pernikahan kita akan segera dilaksanakan. Ayo kita pulang bersama. Wan Qing, Tidak setiap permintaan maaf bisa mendapatkan balasan. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Retakan yang sudah terbentuk tidak mungkin bisa disembuhkan. Wan Qing, pulanglah dengan ibu. Ibu akan masakkan hidangan favoritmu, daging asam manis. Ternyata kamu tahu aku suka daging asam manis. Tapi karena Meng Yuking tidak tahan bau asam manis, kamu tidak pernah memasaknya. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak akan pulang dengan kalian. Keluargaku masih menungguku di rumah. Kalian juga pulanglah. tunggu, Wan Qing.
Dulu, ayah terlalu bodoh, percaya pada. Kebohongan Meng Yuqing. Selalu berpikir dia lemah, jadi kita harus lebih menyayanginya. Tapi mengabaikan bahwa kamu juga seorang anak. Yang butuh kasih sayang orang tua. Perikan ayah. Satu kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Kamu tahu betapa aku menantikan kata-kata ini darimu. Kamu tahu betapa aku berharap kalian bisa lebih baik padaku. Sudahlah. Semua itu tidak penting lagi. Karena sekarang aku sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Cinta yang datang terlambat, aku tidak mau. Adik, Biarkan kami memulainya dari sekarang, kami akan menebus kesalahan kami. kakak bersumpah, mulai sekarang aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu sedih sedikit pun. Lihat ikan paus ini. Dia berenang keluar dari laut, menuju langit biru yang didambakan. Aku juga. Aku sudah menemukan kehidupan yang kuinginkan, jadi aku tidak akan pulang dengan kalian. Wan Qing, aku menyukaimu, ini tidak akan berubah. Cintamu adalah mengambilku untuk menjadi kantong darah Meng Yuqing dan memberikannya padaku. Cinta seperti ini, aku tidak mau. Wan Qing sudah kembali. Ibu sudah memotong semangka, dan ayahmu membuat masakan favoritmu. Daging asam manis. Ayahmu sangat ahli masak. Terima kasih, ayah ibu. Ayo duduk. Wan Qing, angin di tepi danau kencang, pakailah baju yang lebih tebal. Kalau kamu sakit, kami akan sangat sedih. Wan Qing, kamu tidak pulang seharian ini. Kakakmu sangat khawatir, hampir saja mencari di seluruh kompleks perumahan. Mencari di mana-mana. Ayah ibu, bisakah kalian berhenti? Menyuruh Wan Qing memanggilku kakak? Aku tidak pernah setuju. Untuk menjadi saudara dengan Wan Qing. Ayo, Wan Qing, coba masakan ayah. Ayo, makan ini. Lausen, pasti masang asam manisung. Terlalu asam. Lihat, sampai membuat anak perempuan kita menangis. Salahku. Wan Qing, jangan menangis ya. Ayah ibu, tidak. Masakan asam manismu sangat enak. Aku hanya merasa, semua ini terasa tidak nyata. Aku sangat senang bertemu dengan kalian, juga sangat senang menjadi anak perempuan kalian. Kita semua keluarga, tidak perlu berterima kasih. Bertemu denganmu, kami juga sangat senang. Benar, Wan Qing, kamu harus bahagia. Jangan menangis lagi ya. Sudah, Wan Qing, jangan menangis lagi ya. Makanlah. Ayo, makan, biar tidak dingin nanti. Ayo, makan lebih banyak. Ayah, ibu, kakak Tingyo. Aku punya sesuatu ingin diberikan kepada kalian. Semoga kalian tidak menolaknya. Apapun yang Wan Qing berikan, kami akan suka. Ini adalah buatanku sendiri. Aku berharap ini bisa melindungi keluarga kita, semua sehat dan selamat. Ayah, ini untukmu. Ibu, ini untukmu. Wah, Kakak Tingyo, ini untukmu. Keselamatan. Sulaman yang sangat bagus, aku bilang. Anak perempuan kita sangat berbakat. Wan Qing, kamu yang terbaik. mereka siapa? Kalian Kino? Cuma orang-orang yang tidak penting. Kalau tidak penting, jangan pedulikan. Ayo makan. Ja, Guanin. Ini daging asam manis favoritmu, makan lebih banyak ya. Makan. Wan Qing benar-benar tidak mau memaafkan kita. Bagaimana ini? Kita sudah sangat menyakiti Wan Qing. Wajar kalau dia tidak mau memaafkan kita. Karena kita sudah menemukan adik kita harus Menunjukkan kesungguhan kita padanya. Jangan sampai menyerah begitu saja. Wan Qing, kamu yang terbaik. Ya, kita tidak boleh menyerah. karena Wan Qing masih belum bisa melupakan dendamnya.
kita akan menunggu di sini sampai dia memaafkan kita. Kali ini, kita tidak akan melepaskan tangannya lagi. Aku setuju dengan kakak Susheng. Kita akan menunggu Wan King. Xiaoyan, nak, lihat ibumu. Ibu, Bibi, ibu kenapa? Xiaoyan. Ibu, Wan King, cepat keluar. Ibu pingsan. Ibu. Baik-baik saja? Wan King, ibu. Ibu, cepat sadar. Ibu, minum air dulu. Wan King, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kamu mau keluar menemui kami? Apakah itu berarti kamu mungkin memaafkan kami? Jangan salah paham, aku baik-baik saja belakangan ini. Aku keluar bukan berarti aku masih punya perasaan padamu. Aku hanya takut ada yang mati di sini. Dan mengotori tempat yang indah ini. Wan Qing, Jangan bicara seperti itu. Cukup, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Pergilah. Di sini ada orang yang kusayangi dan pemandangan yang kusukai. Mulai sekarang, jika kalian benar-benar peduli padaku, menghilanglah dari pandanganku. Wan King, ini semua salahku. Aku mengabaikan perasaanmu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Aku bisa mengerti. Tapi aku tidak mungkin menyerah padamu. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu mau pergi bersama kami. Sebagai kepala grup Li, kamu tidak peduli dengan perusahaanmu? Segalanya tidak penting lagi? Kemampuanmu berbicara seenaknya. Sungguh hebat. Wan King, dibandingkan denganmu, semua itu tidak ada artinya. Aku serius, dan juga kita, Wan King. Kalau kamu tidak mau pulang, tidak apa-apa. Aku, ibumu, dan kakakmu, kita semua akan tinggal di sini. Menemanimu, asalkan kita bisa bersama sebagai satu keluarga. Dimanapun tidak masalah kan? Ayah benar. Kita akan menunggumu di sini. Putri kita, Meng Yuking, tidak peduli lagi. Tidak peduli. Putri kita sekarang hanya kamu satu-satunya. Wan Qing, Sebelumnya kita terbutakan oleh Meng Yuking. Sehingga melakukan banyak hal yang menyakitimu. Nok. Maafkan kami. Wan Qing. Bisakah kamu memaafkan kami? Maafkan kami, ya? Baik, kalian mau menunggu di sini, silakan. Aku tidak akan pulang dengan kalian. Dan aku juga akan segera pergi dari sini. Apa? Kamu mau kemana? Kakak Tinyo, mereka akan pergi. Aku akan ikut dengan mereka. Wan King, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kami ingin pulang ke negara untuk urusan tertentu. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Kalau adik Wan King tidak mau pulang, aku juga tidak akan pulang. Benar. Di mana anakku berada, di situ aku berada. Jangan semua lihat aku, kita kan satu keluarga. Harus kompak kalau anakku suka di sini. Ya di sini saja. Apa yang lebih penting dari anakku? Ayo, makan. Ayah, ibu. Kakak Tinyo, aku akan ikut dengan kalian. Keluarga harus bersama. Nah, baru benar, di sini cocok untuk liburan, kita bisa datang setiap tahun. Cuma agak sepi, di dalam negeri lebih nyaman, ramai orang. Kamu setuju kan? Bersama keluarga adalah yang paling penting. Mereka adalah keluargaku, kemana mereka pergi, aku ikut. Masih bisa pergi karena kata lain. Sementara kami berdiri di luar sampai pingsan. Dia tetap tidak mau memaafkan kami. Sepertinya dia benar-benar terluka olehku. Wan King bukan lagi milikku seorang. Wan Qing, Kemana kamu pergi, aku ikut kali ini. aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Sudahlah. Wan King, ini adalah rumahmu. Ayo masuk. Maaf,
Ini adalah properti pribadi, harap berhenti. Bagaimana ini? Kepen Wan Qing akan pulang bersama kita. Sepertinya Wan King masih belum mau memaafkan kita. Aku tidak bisa kehilangan Wan King. Wan King adalah putriku. Kita sudah terlalu banyak berutang padanya. Bu, jangan khawatir. Karena Wan King sudah kembali ke negara ini. Itu bagus. Kita bisa merencanakan dengan matang. Aku hanya takut. Hidup Wan King tidak baik. Dia adalah anak yang tidak akan mengeluh meskipun diperlakukan tidak adil. Kita bisa memberikan Wan King kartu pembayaran tanpa password. Dengan begitu, dia tidak akan kekurangan uang. Ide bagus. Jangan berdiri di sini. Wan King pasti merasa tidak nyaman. Ayo pulang dulu. Percayalah, tidak lama lagi. Wan King mungkin akan memaafkan kita. Kakak Susheng benar. Ayo pulang dulu. Hanya bisa begitu. Ayo pergi. Keluarga Shen ini harus kuselidiki. Ayah, ibu, kakak, kalian kemana? Aku sudah menunggu lama di sini. Kita sudah putus hubungan. Ini bukan rumahmu. Cepat pergi. Yu King, kami mencari Wan King. Begitu melihatnya, aku teringat luka yang kita berikan padanya sebelumnya. Ibu, bukankah dulu ibu yang paling baik padaku? Lihatlah, luka-luka yang kudapat di luar. Ibu tega meninggalkanku? Apalagi tipu muslihatmu? Sekarang baru merasa tidak adil? Lalu tidak yang bilang lagi. Kepada siapa dia mengadu? Keluarga ini tidak menyambutmu. Kakak Susheng, kita bersama sejak kecil. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Bantu aku membujuk orang tuaku agar mengizinkanku kembali. Aku benar-benar tidak bisa hidup di luar. Kamu menyakiti Wan Qing. Aku tidak berhak memaafkanmu atas nama korban. Baik. Jika kalian begitu kejam, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan Meng Wan King pergi. Yu King tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti Wan King, kan? Ibu, jangan khawatir. Aku baru saja sekretaris keluarga Shen. Wan King di keluarga Shen. Seharusnya akan dilindungi dengan baik. Dosa besar ini. Selama beberapa hari ini bersama orang tua, aku merasakan mereka sangat kaya, tapi kenyataannya bahkan lebih kaya dari yang kubayangkan. Wan King, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Jika ada yang kurang, minta saja pada kepala rumah tangga. Ayah, ibu, aku dengar orang terkaya di distrik Lubei juga bermarga Shen. Apakah kalian? Wan King, tebakanmu benar. Kami memang orang terkaya di Lubei, tapi karena itu kami jadi sasaran. Kecelakaan waktu itu karena mobil kami diutak-atik. Tapi meskipun kau menyelamatkan kami, saat itu kami tidak tahu latar belakangmu, jadi tidak bisa memberitahukan identitas asli kami. Maaf ya, Wan King. Aku mengerti, Paman dan Bibi. Saat menyelamatkan kalian, aku tidak tahu identitas asli kalian. Karena kalian sudah aman di rumah, aku akan pergi dulu. Wan King, sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ayah dan ibu menganggapmu seperti anak sendiri. Aku juga bisa melihat. Kau sangat mencintai mereka. Kau tega melihat mereka sedih? Ayo, duduklah. Wan King, maaf. Kami menyembunyikan identitas kami, tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Wan King, kami sangat senang. Kau menjadi anak kami. Identitas tidak boleh menjadi penghalang perasaan. Apapun identitas kami, cinta kami padamu tidak akan berubah. Aku tidak menyalahkan kalian, aku hanya takut ini mimpi. Semua kebahagiaan ini akan hilang jika disentuh. Wan King, ini bukan mimpi, ini nyata. Kau benar-benar gadis yang sangat baik. Kau pantas mendapatkan semua cinta kami. Benar-benar mencintaimu. Baik, ayah, ibu, kakak Tingyo. Aku akan tinggal. Hahaha, itu baru benar. Jimat keselamatan yang kau berikan, ayah sangat suka. Hari ini, kami juga punya hadiah untukmu. Ini pilihan kami dengan hati-hati, kau pasti akan menyukainya. Wan King, ikut aku. Bagaimana? Suka? Wan King, aku mau minta maaf. Setelah kamu menyelamatkan keluarga kami langsung menyelidiki latar belakangmu. Setelah tahu kamu suka melukis, kami bersama-sama menyiapkan studio lukis ini. Wan King, kenapa kamu menangis?
Tidak apa-apa. Kalau tidak suka tidak masalah, kita bisa. Menatanya kembali sesuai gaya kamu. Bukan, aku sangat suka. Aku hanya terlalu terharu. Belum pernah ada yang begitu baik padaku. Wan King, ibu juga punya hadiah untukmu. Aku tahu kamu suka karya Pak Sajinta. Ini untukmu, semoga kamu suka. Terima kasih, Ibu. Hadiahku tentu juga tidak boleh ketinggalan. Wan King, ini gaun malam yang kubuatkan untukmu. Bagaimana kamu tahu lukisanku pasti menang? Karena aku melihat jiwa dalam lukisanmu. Burung besar terbang bersama angin, melayang tinggi ke langit. Wan King, kamu akan terbang ke langit birumu sendiri. Aku percaya padamu. Orang-orang mudah mengantuk di musim gugur. Aku mau naik ke atas. Tidur sebentar. Drama yang kutunggu sudah update. Aku mau nonton, duluan ya. Wan King, ajariku melukis, ya. Aku sudah lama ingin belajar. Tidak masalah. Apa ini? Ini kompetisi lukisan Manson, diadakan 7 hari lagi. Persiapkan dengan baik, aku percaya padamu. Terima kasih, Kakak Tinyo. Kita satu keluarga, tidak perlu selalu bilang terima kasih. Ini mimpimu, tentu juga mimpi kami. Kami semua mendukungmu. Ya, Oh ya, Wan King, nanti ganti baju. Ibu mengajakmu jalan-jalan. baik. Ibu, sudah beli banyak sekali, jangan beli lagi, sudah cukup. Kamu tahu apa? Selama ini, aku jarang membelikan Wan King baju. Hari ini, aku ingin menebus semuanya. Yang ini saja, bungkus. Wan King, pilih beberapa lagi. Ibu, baju-baju ini banyak sekali. Sehari ganti satu juga tidak habis. Baju perempuan tidak pernah terlalu banyak. Lejepila. Anakku cantik, pakai apa saja bagus. Tunggu sebentar. Wan King, tunggu dulu Wan King. Wan King, lihat, ibu hari ini membelikanmu banyak baju cantik. Ayo lihat. Tante, keluarga Shen kami tidak pernah menerima barang dari orang asing yang tidak jelas asalnya. Aku adalah ibu kandung Wan King. Mana mungkin orang asing? Kamu siapa? Kok bicara seperti itu? Hah, benar? Aku belum pernah melihat seorang ibu yang membiarkan anaknya jadi alat donor darah terus. Ini salahku. Bu, ayo pergi dari sini. Aku tidak suka toko ini. Baik, ikuti kata putriku. Tinyo, ayo pergi. Putriku tidak mengakui aku sebagai ibunya lagi. Kaksu. Untuk lomba lukis Manchester kali ini, bisakah aku dapat juara pertama?
Aku tahu. Kamu dekat dengan para juri. Tapi, bisakah bantu urus hubungan? Wahaha, kenapa harus ku bantu? Apa untungnya buatku? Kak Su, aku tahu kamu benci keluarga Shen. Keluarga Shen ini selalu lebih unggul dari keluargamu. Bahkan jadi orang terkaya di Jiangbei. Tapi katanya, keluarga Shen baru saja mengangkat anak angkat perempuan. Katanya Shen Tingyou juga suka padanya. Bayangkan jika anak angkatnya dipermalukan di lomba. Bukankah itu akan mempermalukan keluarga Shen? Ini juga untuk membalaskan dendammu. Baik. Aku setuju. Tapi aku tidak suka dijadikan alat. Jika kamu gagal dalam hal ini, waha, aku punya 100 cara untuk membuatmu menderita. Lanjutkan, minum. Wan King besok akan lomba. Habiskan susumu dan istirahatlah. Baik, terima kasih Bu. HMPH sebenarnya. Wan King tidak perlu berusaha keras. Aku yang mensponsori lomba ini. Mau menang tinggal ku bicara saja. Kamu tahu apa? Putri kita harus menang dengan kemampuan. Kita harus percaya padanya. Nah, makanya kali ini, aku minta panitia melakukan blind review. Biar para juri tua ini tidak main tentukan sendiri. Memang kamu selalu bijaksana, Lao Shen. Meng Wan King, kamu pasti kalah. Menang atau kalah bukan kamu yang tentukan. Para peserta, waktu ujian tersisa 15 menit. Harap atur waktu dengan baik. Peserta ini, silakan keluar sebentar. Meng Yuking, apakah kamu yang melakukannya? Siapa yang bisa membuktikan kalau aku yang melakukannya? Di sini tidak ada CCTV, kamu sebaiknya berpikir lagi. Nanti bagaimana caranya mencari lubang untuk menyelamatkan diri? Kamu. Meng Wan King, berani-beraninya melawanku. Tidak akan ada akhir yang baik. Para hadirin, selanjutnya adalah momen paling mendebarkan, kompetisi lukisan Manchester. Juara pertama adalah Meng Wan King. Juara kedua, Meng Yuking. Juara ketiga, Li Haoran. Tidak mungkin. Ini pasti ada kecurangan. Aku melihat sendiri lukisannya dirusak. Lukisannya tidak mungkin menang. Juara pertama ini pasti ada koneksi. Ini tidak adil. Ini pesta para kapitalis. Kalau begitu, mari kita bandingkan karyaku dengan pemenang juara kedua. Karya pemenang, untuk dinilai ulang, semuanya. Ini juga bisa. Kami juga ingin melihat. Nah, baru adio. Tidak ada yang dirugikan. Dua lukisan ini sungguh sulit dibedakan. Wah, sulit memilih. Menurutku yang di kiri ini menggambarkan penebusan lebih bagus. Tidak mungkin. Lukisan ini jelas. Ya, jelas sudah kau rusak. Tapi yang tidak kau tahu, sebagai pelukis sejati, bisa melukis di atas kertas warna apapun. Dan karyamu ini juga menjiplak karyaku dulu, kabut hutan. Apa?
Penentang kecurangan ternyata pelaku kecurangan itu sendiri. Astaga, kebongkar skandal besar. Karyamu ini juga menjiplak karyaku dulu. Kabut hutan. Berdasarkan apa kau menuduhku menjiplak? Ada buktinya? Tentu ada buktinya. Para juri, silakan buka situs web Negara M. Cari majalah White, edisi 13, kolom 2. Semua bisa melihat karya sebelumnya. Berjudul Kabut Hutan, para juri. Bisa membandingkan kemiripannya. Karya ini diterbitkan di luar negeri. Jadi jarang yang tahu. Teknik dan komposisinya persis sama. Hanya warnanya yang berbeda, tapi tidak seindah aslinya. Setelah diskusi para juri, kami menyimpulkan, karya Meng Yuking sangat mirip dengan hutan berkabut, dinyatakan sebagai plagiat, dan diskualifikasi dari penghargaan ini, serta dilarang seumur hidup, untuk berpartisipasi dalam lomba lukisan milestone. Bagus, nilai. Nah, baru benar. Tunggu, kita masih ada urusan yang belum selesai. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Tidak mungkin, aku sudah membayar. Untuk menghancurkan rekaman CCTV, ini tidak mungkin terekam. Karena kami sudah memasang kamera tersembunyi di ruang ujian. Meng Yuking, setelah sekian tahun berlalu. Kamu tidak berpikir aku tidak punya persiapan sama sekali terhadapmu, kan? Ini sangat keterlaluan. Sangat menjengkelkan. Aku sudah melapor ke polisi, jika ada yang ingin dikatakan. Lebih baik kamu jelaskan sendiri ke polisi. Meng Wancheng, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu akan menyesal. Selamat. Terima kasih. Karya yang memenangkan penghargaan hari ini berjudul Penebusan beberapa bulan lalu. Aku mendapatkan kembali keluargaku, aku mencintai mereka. Karena merekalah aku mendapatkan kekuatan dan dukungan. Yang menyelamatkanku dari hari-hari yang gelap. Dan memberiku keberanian untuk berdiri di panggung ini hari ini. Terima kasih semuanya. Wan King, kamu luar biasa. Wan King, ayah sangat bangga padamu. Hari yang indah ini, mari kita berfoto bersama. Ayo, baik, ayo. 1, 2, 3, keju. Kamu bilang bisa mempermalukan keluarga Shen, tapi malah hampir masuk penjara sendiri, sekarang semua orang tahu. Shenyi punya anak perempuan yang hebat. Kak Su, bukan begitu. Aku tidak tahu. Mereka akan memasang kamera diam-diam, juga tidak tahu. Lomba ini akan dinilai secara buta. Meng Wan King, kamu berani menipuku. Sudah kubilang, aku punya 100 cara untuk membuatmu menderita. Kak Su, aku masih punya satu cara untuk menghancurkan keluarga Shen. Coba jelaskan. Kamu cukup pintar, tapi jika kali ini ada masalah lagi, kamu tahu caraku. Bos Lee, bos Su dari grup Fanshen ingin bertemu, ada apa? Tidak bilang, tapi sangat ingin bertemu, sepertinya hal penting. Baik, persilakan masuk. Tidak tahu ada kehormatan bos Su datang, ada apa? Dengar-dengar bos Lee sangat menyukai putri kedua keluarga Meng. Tapi sekarang sang gadis sudah berada di pelukan orang lain. Orang hebat seperti bos Lee. Benar, Corella? Itu juga bukan urusanmu. Apa bos Lee akhir-akhir ini terlalu santai? Suka sekali ikut campur urusan orang lain. Bos Lee jangan marah dong. Saat ini putri kedua keluarga Meng ada di keluarga Shen. Keluarga Shen adalah orang terkaya di Lubei jadi. Kau ingin menjemput putri kedua keluarga Meng pulang pasti tidak mudah. Tapi kalau keluarga Shen jatuh maka putri kedua Pasti akan kembali ke sisimu kami meski tidak seperti keluarga Shen. punya pengaruh sebesar itu tapi asal kau bersatu dengan kami, bisa saja melawan keluarga Shen Bos Lee. Kami tunggu kabarmu. Tender ini menyangkut transformasi perusahaan, kita harus menang. Ayah perusahaan ini sudah lama bekerja sama dengan kita. Dan grup Shen sangat membantu perusahaan mereka. Tender hanya formalitas mereka berani melawan kita. Apa untungnya bagi mereka? Kali ini aku merasa cemas terus. Lebih baik hati-hati. Baik, akan kuperhatikan sendiri. Ngomong-ngomong, dengar tender kali ini. Ada perusahaan baru bernama Grup Lee. Akan kuperhatikan khusus. Grup Lili Susheng. Ayah kakak Tinzu. Jangan hanya kerja makan buah, istirahat sebentar. Kami baik-baik saja. Kamu sudah capek.
Tingzhou, ada apa? Mama papa pingsan. Kamu dan Wan King cepat ke rumah sakit. Mama Tingzhou bilang apa? Apa terjadi sesuatu? Wan King, papamu kenapa? Kita cepat ke rumah sakit. Jangan panik, Mama Papa sebelumnya sehat-sehat saja. Pasti baik-baik saja, kita cepat ke rumah sakit sekarang yuk. Tingzhou, bagaimana Papa? Pagi waktu berangkat kan masih baik-baik saja. Pagi ini ikut tender grup Fan Sheng dan grup Li. Ternyata bersatu berburu proyek ikat senjata terbuka mudah dihindari. Serangan diam-diam sulit dihadapi, gagal tender ini sangat memukul perusahaan. Ayah sedang terburu-buru. Semua salahku karena terlalu lengah. Li Susheng. Kakak Tingzhou, jangan menyalahkan diri. Ini bukan salahmu. Selamat operasi berhasil, pasien segera dipindah ke kamar biasa. Perlu istirahat yang cukup. Baik-baik, terima kasih ya. Tingyo, Ibu. Aku pulang dulu untuk mencuci baju-baju bersih. Kalian rawat ayah dengan baik di sini. Nak, sudah capek ya? Hati-hati di jalan. Tidak boleh. Aku harus pergi ke grup Li untuk bertanya. Meng Wanqing. Bos Li sedang istirahat, kamu tidak boleh masuk. Wan King, kamu datang juga? Kenapa tidak kasih kabar dulu, biar aku jemput? Aku bukan datang untuk mengobrol, aku mau tanya. Apakah tender itu ulahmu? Ya, betul, aku. Ini persaingan bisnis. Menang kalah itu biasa, pakai cara tertentu itu wajar. Tapi, bisnis keluarga Li dan Shen. Bukan di bidang yang sama, Li Susheng. Aku tidak peduli apa tujuanmu, aku beritahu kamu. Keluarga Shen adalah keluargaku, aku akan melindungi mereka. Tidak akan biarkan siapapun menyakiti mereka. Meng Wanqing. Aku hanya ingin kamu kembali padaku. Salahkah aku? Kakak Susheng, kamu adalah satu-satunya kehanggatanku dulu. Aku tidak mau membencimu. Tapi jika kamu terus menargetkan keluarga Shen, kita berdua akan menjadi musuh. Aku juga tidak mau jadi musuhmu. Wan King, kok lama sekali? Kalau kamu tidak segera kembali, Aku suruh Tingyo cari kamu. tidak ada masalah, cuma macet di jalan. Ayah bagaimana? Aku baik-baik saja, sudah bilang tidak perlu dirawat. Dipaksa juga. Sok kuat saja. Dokter bilang harus dirawat. Ya dirawat. Iya ayah, dengar kata dokter. Wan King, ada kabar baik. Tender kali ini keluarga Li mundur, keluarga Surugi besar. Kerjasama kita berhasil, biaya lebih murah 30%. Sepertinya kakak Susheng dengar kata-kataku. Anak-anak juga sudah capek, pulang istirahatlah. Tingyo antar Wan King pulang istirahat. Ayah di sini, aku yang jaga. Tidak apa, aku tidak capek. Wan King, kalau kamu sakit, ayah ibu pasti sedih lagi. Nona, ini hadiah dari keluarga Meng. Mau ditaruh di mana? Lihat saja ada yang kamu suka, ambil saja. Sisanya langsung buang. Baik, Nona. Ternyata ada hal-hal yang harus diselesaikan. Tidak. Li Susheng sangat bersih, tidak mungkin dia mengatur pertemuan di tempat seperti ini. Meng Wanqing, tak kusangka kau cukup pintar. Benar, bukan Li Susheng yang mengundangmu. Aku, urusan kita belum selesai. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, aku pergi. Keluargaku menungguku. Mari kita selesaikan dengan baik. Baik, jika kau ingin menyelesaikan, aku akan menyelesaikannya denganmu. Sejak kecil, orang tua hanya memanjakanmu. Selama 20 tahun ini, hidupku di keluarga Meng sangat menderita. Semua ini karena kamu. Itu salahmu sendiri. Semua itu seharusnya menjadi milikku. Kau dilahirkan hanya sebagai kantong darahku. Berani-beraninya kau bersaing denganku. Ku beritahu, kau harus berterima kasih padaku karena bisa dilahirkan. Berterima kasih padamu? Sungguh lucu, selama 20 tahun ini, aku berbakti pada orang tua, menjadi kantong darahmu, Meng Yuking. Semua yang kulakukan sudah melunasi. Hutang budi orang tua, aku dan keluarga Meng serta kamu. Sudah tidak ada hubungan lagi. Mengapa kau masih bisa menjadi anak kaya, sementara aku hanya bisa disiksa oleh Su Chao? Akhirnya menjadi pengemis, aku tidak rela. Meng Wanqing, apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau juga tidak akan mendapatkannya. Sadarlah, semua ini karena kamu. Kau memiliki begitu banyak, tapi kau menghancurkannya sendiri. Aku akan masuk neraka, tapi kamu juga harus ikut denganku. Kita adalah saudara. Kita tidak boleh terpisah. Meng Yuking, kau gila? Lepaskan aku.
Aku tidak gila, dan siapa kau menyuruhku? Tang gila. Mereka akan segera tiba di sini. Pertunjukan akan segera dimulai. Ini urusan kita berdua. Mengapa kau memanggil mereka? Serang aku saja. Wan King. Meng Yuking. Lepaskan Wan King, kalau tidak keluarga Shen tidak akan membiarkanmu. Lepaskan putriku, apa kesalahan Wan King? Hingga kau memperlakukannya seperti ini? Apa yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tolong jangan sakiti dia. Meng Wancheng, apa sih yang kamu lakukan? Sampai mereka semua hanya mencintaimu. Jangan mendekat. Jika kalian maju satu langkah lagi, aku akan langsung membunuhnya. Meng Yuking, jangan gegabah, jangan gegabah. Meng Yucheng, Wan Qing. Dia kan adik kandungmu, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang sangat tidak bermoral ini? Yu King, jangan sakiti adikmu. Dengarkan kata ibu, turunkan pisau itu, jangan sakiti dia. Yuking, bukankah kamu ingin pulang? Lepaskan Wan Qing dulu. Aku pasti akan mohon pada ibu untuk mengizinkan pulang, oke? Yuking, aku tahu kamu tidak puas dan penuh kebencian. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Aku tidak salah. Bagus, sangat bagus. Dia tidak bersalah ya. Dialah yang mengambil segalanya dariku, dia mengambil keluargaku, kekasihku, dan juga penghargaan Mansdunku. Semua karena dia, aku membencinya. Kalau ada masalah, hadapilah aku, jangan sakiti Yuking. Karena kalian semua sangat mencintainya. Maka berlututlah, mungkin jika suasana hatiku baik, aku bisa memaafkannya. Meng Yuking, kamu keterlaluan. Lepaskan Wan Qing. Kalian sampai rela untuk Meng Wan King. Gadis cantik ini berlutut, kalian bahkan tidak punya harga diri lagi? Wan King adalah keluarga kami. Berkorban untuk keluarga, apa salahnya? Ayah, ibu, kakak, bukankah dulu kalian paling mencintaiku? Kalian memujiku, kalian menyayangiku, akulah yang seharusnya. Anak perempuan yang paling kalian cintai. Dan juga kakak Sushen. Bukankah dulu kita saling mencintai? Apa kamu lupa? Dan kalian, bukankah kalian orang terkaya di Lubei? Mengapa kalian sampai rela untuk memancing si cantik ini? Berlutut dengan hina? Mengapa? Apa hakmu? Yu King, ayah ibu sebelumnya sangat-sangat menyayangimu. Tanyakan pada hatimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ayah ibu tidak baik padamu? Benar, Yuking. Kamu terus menyakiti Wan King. Lihatlah ke belakang, perbuatan-perbuatanmu sebelumnya. Bagaimana kami bisa memaafkanmu, Yuking? Jangan terus membabi buta, membuat kesalahan besar. Jika kamu menyakiti Wan King, kamu juga tidak akan bahagia, Yuking. Sekarang belum terlambat, ada apa? Kita bisa berdiskusi. Sudah cukup, cukup. Kalian berhenti bicara. Kalian bukan mencintainya? Kalau mencintai, ikutlah ke neraka bersamanya. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan selamat. Meng Yucheng, aku tidak akan menghentikan ini dengan mudah. Ayah. Ayah. Bangunlah. Kalian tidak boleh terjadi apa-apa, Ibu. Ibu, tahanlah. Perawat. Keluarga tidak boleh masuk, tunggu di sini. Dan Tingyo. Tingyo, aku tidak bisa kehilanganmu. Kalian sekarang adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Di mana keluarga pasien? Pasien sedang mengalami pendarahan hebat. Dibutuhkan transfusi darah, tapi stok darah di rumah sakit tidak cukup. Pakai darahku, ambil sebanyak yang kau butuhkan. Kami butuh golongan darah A dan B. Kamu golongan darah apa? Kumohon, tolong selamatkan mereka. Keluarga, jangan panik, bangun dulu. Kumohon, jika mereka tidak selamat, aku juga tidak akan hidup. Kumohon. Aku golongan A, ambil darahku. Aku golongan B, ambil darahku. Aku juga golongan B, ambil darahku. Aku juga golongan A. Sudah lebih baik, makan buah ini, hati-hati. Ternyata dulu kita sangat jahat, perbuatan kita begitu keji. Bumerang akhirnya mengenai diriku sendiri, pada akhirnya. Semua ini adalah karma. Jika kau berani kabur lagi, aku akan mengarahmu. Dokter, bagaimana keadaan keluargaku? Operasi berhasil, semua pasien sudah lepas dari bahaya. Terima kasih dokter. Ini tugas kami, keluarga boleh masuk menjenguk. Terima kasih. Kau pikir kapan Wan King bisa benar-benar memaafkan kita? Sudahlah, sekarang kita belum pantas meminta maaf Wan King. Sekarang kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketua grup Meng membela keadilan dengan mengorbankan anak kandungnya. Meng Yuking dimasukkan ke penjara. Ini adalah pertarungan antara hukum dan ikatan keluarga. Tingyo, jangan khawatir, aku baik-baik saja.
Sekarang aku tidak berhubungan dengan siapapun dari keluarga Meng. Apapun yang terjadi pada mereka, tidak ada hubungannya denganku. Jangan bahas ini dulu. Sebentar lagi, aku ajak kamu ke suatu tempat. Aku mau kasih kamu kejutan. Wan King, terima kasih sudah masuk ke hidupku. Warnai dan semarakan hidupku. Makna bunga mawar adalah cinta yang membara. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu bersamaku, Wan King? Terima kasih sudah masuk ke hidupku, warnai dan semarakan hidupku. Makna bunga mawar adalah cinta yang membara. Wan King, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu bersamaku? Aku. Wan King, aku mohon jangan setuju. Li Susheng, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Wan King, aku tahu di hatimu. Ada kesalahan padaku, marah karena aku tidak bisa mengenali awal. Ini salahku, aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku dulu. Tapi tolong beri aku satu kesempatan, Wan King. Kamu pikirkan, persahabatan kita sejak kecil, kamu masih ingat hal-hal waktu kita kecil? Wan King, kelinci kecil ini lucu banget. Aku kasih untuk jadi temanmu, ya? Li Susheng, jangan keterlaluan. Satpam, Tingyo, tunggu. Aku masih ada yang mau bilang sama dia. Wan King, aku tahu. Di hatimu masih ada aku kan? Kak Susheng, kurasa aku perlu jelasin ke kamu. Waktu kecil, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Terima kasih juga sudah menyukaiku. Tapi sekarang, semua sudah berlalu. Aku sudah lepas dari masa lalu. Tolong jangan bawa aku kembali ke masa lalu. Ikatan kita berdua sudah putus sejak aku meninggalkan keluarga Meng. Aku juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Wan King, tidak, kamu cuma kesal sama aku. Kamu masih suka sama aku kan? Aku tahu ini salahku. Aku tahu aku yang buat kamu sedih. Apapun yang kamu lakukan untuk menghukumku, tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kak Susheng, semuanya sudah terlambat. Aku sudah punya Tingyo. Kami juga sudah punya rumah baru. Aku sekarang sangat bahagia. Aku juga berharap jika kamu benar-benar menyukaiku. Lepaskan aku, biarkan aku mencari kebahagiaanku sendiri. Wan King. Maukah kamu bersamaku? Tingyo. Aku mau. Wan King, aku ingin bertemu denganmu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Anak muda sekarang, gampang sekali putus asa. Lihat orang itu di atas sana goyang-goyang. Cuma mabuk dan berulah. Kayaknya, dari penampilannya, karena masalah asmara mau bunuh diri. Aku rasa orang ini kok familiar sekali. Sepertinya laki-laki, tingginya hampir sama denganku. Li Susheng, kamu gila ya? Ada apa sih yang bikin kamu putus asa? Apa yang lebih penting dari nyawa? Wan King, kok kamu datang? Aku cuma sedih, minum sedikit, terus di tepi danau buat nyegar-nyegar. Nggak nyangka, kaki terpeleset hampir jatuh. Aku kira. Kamu mikir apa sih? Bukan seperti yang kamu pikir, aku cuma beneran. Di tepi danau nyegar-nyegar. Wan King, tunggu, aku ada yang mau bilang. Barusan hampir jatuh, bukan niatku. Tapi aku juga udah ngerti beberapa hal, Wan King. Aku melepaskan. Aku benar-benar berharap kamu bisa bahagia, meskipun aku juga berharap kebahagiaan itu berasal dariku. Aku juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Di hatiku, kamu selalu yang memberiku kehangatan. Kakak Susheng, Shen Tingyo, aku akan terus mengawasimu. Kalau kamu berani memperlakukan Wan King tidak baik, bahkan kalau kamu lari ke ujung dunia, aku akan menangkapmu dan memukulmu. Gak usah repot-repot. Kami akan bahagia. Wan Qing, gimana? Suka nggak? Ibumu sengaja menyiapkan ini untukmu. aku suka, cuma agak terlalu mewah. Terima kasih, ayah ibu. Kita kan keluarga, ngapain bilang terima kasih? Yang penting anakku senang nggak ya? Ini masih belum apa-apa. Kalau kamu suka sesuatu, bahkan bintang di langit, ayah ibu, juga akan berusaha mengambilnya untukmu. Dasar kamu usil. Wan Qing, selamat ulang tahun. Wan Qing, ini persiapan kakak dengan hati-hati. Sudah 3 tahun, kamu masih belum bisa memaafkan kami? Banyak hal, bukan cuma dengan kata maaf. Bisa buat semuanya baik-baik saja. Aku yang terancam di hati. Meski dicabut akan meninggalkan bekas. Aku tidak menyalahkan kalian. Tapi aku juga tidak ingin memaafkanmu. Semuanya sudah terlambat. Kalian pergi saja. Meng Wansheng. Hari ini aku takkan biarkan kamu keluar dari sini hidup-hidup. Yuking, jangan lakukan hal bodoh. Wan Qing biarkan adik kandungmu sendiri. Bicara baik-baik ya, turunkan pisau itu. Bukannya kamu paling nurut sama mama?
Cepat, turunkan pisaunya. Sekarang baru akui aku anakmu? Waktu kalian masukkan aku ke penjara dulu, kan sangat gagah berani. Hei, ini urusan. Antara kita berdua, jauhkan orang yang tidak bersalah. Aku paling benci kamu yang selalu berlagak baik dan munafik. Bukannya kamu di penjara? Kok bisa keluar? Aku di penjara sangat merindukanmu. Aku ingin kamu mati. Matilah kau. Kenapa? Kamu kan jelas suka sama aku. Ngapain kamu nayung pisau untuk cewek cantik ini? Kakak Su Sheng. Andai semua bisa diulang kembali, pasti bagus sekali. Wan King, kali ini akhirnya aku bisa lindungi kamu. Sekretaris Sang, bantu aku selidiki seseorang. Cepat panggil ambulans. Kakak Su Sheng. Dok, kapan dia bisa siuman? Belum tahu pasti, pasien lukanya sangat parah. Berisiko menjadi vegetatif. Adik kecil jangan khawatir, kakak Su Sheng koma karena menyelamatkanmu, kami pasti berusaha keras sembuhkan dia. Ya Wan King, kami pasti akan menyembuhkannya. Tenang saja, kamu kan sudah sibuk semalaman. Cepat pulang saja, di sini ada kami. Wan King, sekarang kami tidak meminta maafmu. Hanya berharap kamu selamat dan bahagia ke depannya. Kami tidak akan ganggu hidupmu lagi. Adik kecil, Kamar sudah kami renovasi lagi untukmu. Kapan kangen rumah, pulanglah main. kami selalu menunggumu. Tempat itu sumber luka bagiku, setiap kali lihat. Langsung teringat tahun-tahun kelam itu. Langsung teringat rasa sakit yang pernah dialami. Sakitnya seperti semut menggerogoti hati. Aku benar-benar tak mau ingat lagi, jadi tempat itu. Seumur hidup akan aku kunjungi lagi. Wan King, Mama minta maaf. Kami yang menyebabkan begitu banyak kesakitanmu. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Selamat tinggal. Hal yang kami lakukan dulu sangat keterlaluan. Aku sebagai ayah, tidak bertanggung jawab. Wan Qing, Van Kingku. Wan King, kamu baik-baik saja? Kakak Inyo, akhirnya aku bisa melepaskan semuanya. Akhirnya aku tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Akhirnya aku bisa lega. Meskipun apa yang mereka lakukan sebelumnya sangat menjengkelkan. Tapi aku sangat bersyukur atas satu hal, yaitu mereka membawamu ke sisi kami. Wan King, kami akan selalu menjadi keluargamu. Hem. Meskipun saat itu dokter berhasil menyelamatkan nyawa Li Susheng, tapi dia juga menjadi seorang vegetatif. Sudah 2 tahun, aku selalu datang ke sini setiap minggu. Kak Susheng, kamu tahu tidak? Meng Yuking dihukum penjara seumur hidup. Tidak bisa keluar lagi. Hadiah lukisan yang dia curi dulu sudah dikembalikan ke namaku. Selama ini aku juga terus mengejar mimpiku, mengadakan beberapa pameran lukisan, dan mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Aku dan Tinyo akan menikah. Selama ini dia sangat merawatku, memberiku banyak perhatian dan kasih sayang. Dia adalah orang yang layak untuk dijadikan pendamping hidup. Belakangan ini aku sering bermimpi tentang masa kecil. Dulu di keluarga Meng, aku sering dibully. Tapi selalu ada kamu yang membantuku, aku sangat tersentuh. Kamu masih ingat kejadian di taman itu? Anak-anak kecil pasti sering jatuh, itu wajar. Siapa tahu dia cuma pura-pura, tidak usah pedulikan dia. Mama, aku jatuh, cepat ke sini. Yuking, cepat. Adik Wanching, jangan menangis lagi, kakak kasih permen. Terima kasih, kakak. Jadi, Kak Susheng, kamu adalah satu-satunya kehangatanku dulu. Tapi ketika aku tahu, kamu baik padaku karena Meng Yuking, aku sangat hancur. Aku benci kalian semua. Tapi sekarang aku sudah bisa melepaskannya. Kak Susheng, ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Aku juga berharap kamu cepat sembuh. Dan mengejar kebahagiaanmu sendiri.
ini mau pergi jauh ya? Papa Mama bilang belakangan ini banyak urusan, agak lelah. Mau pergi berlibur sebentar. Wan King, kamu ikut juga ya? Ayah, Wenqing, kan kamu bilang belakangan ini kurang inspirasi. Oke, aku akan naik ke atas untuk merapikan barang. Kami sudah memikirkannya sebelumnya, jadi mamamu. Sudah menyiapkan barang-barangmu. Pesawat berangkat dalam 1 jam, ayo cepat berangkat. Cepat sekali. Wenqing belum tahu. Tentu belum tahu. Ayah, ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa, cepat berangkat, ayo kita pergi. Ayo pergi, hahaha. Kalian ini mau apa? Di pesta ulang tahunmu yang lalu, terjadi hal yang buruk. Ayah dan ibu ingin memberimu pesta ulang tahun yang sempurna sebagai gantinya. Wan King, apakah tempat ini masih familiar bagimu? Tentu familiar. Disinilah kita menjadi keluarga. Wan King, cepatlah buat permohonan. Selamat ulang tahun. Baik. Wan King, permohonan apa yang baru saja kamu minta? Permohonanku sudah terwujud sejak lama. Semangat. Terlalu keterlaluan.